artinya kita belum ada yang Baik. positif gitu. Baik, jadi masih menerapkan protokol COVID-19 ya Bang ya? Insya Allah. Oke, Kita baik. Dan juga Uni Yeye, ini terkait data dari pemilih kita untuk saat ini dan sekarang sampai saat ini sudah berapa nih yang DPS? Oke, mungkin untuk daftar pemilih ini adalah bagian dari tahapan dari pemilihan 2020 ini yang paling panjang dari semua tahapan yang kita punya. Itu kita sudah mulai dari proses, mungkin saya harus perlu sebutkan prosesnya dulu ya agar masyarakat tahu, karena mungkin berbeda dengan 2019 kemarin Pilpres dan Pileg itu kita punya waktu yang sangat panjang. Tahapannya memang banyak, kita mulai dari awal, tapi waktunya tidak sepanjang ketika pelaksanaan Pilpres kemarin. Jadi saya harus sampaikan ini ke masyarakat Padang TV dimanapun berada, bahwa proses yang kita jalankan itu adalah mulai dari proses pencocokan dan penelitian. Jadi kita menerima daftar pemilih dari KPU itu namanya DP4, kemudian disandingkan dengan data pemilu terakhir itu Pileg kemarin, kemudian kita melakukan penyandingan, menyandingkan dua data tersebut. Dan itu kita dapatkan menjadi modal dasar untuk namanya model A KWK yang kita turunkan kepada petugas pencocokan dan penelitian namanya PPDP yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat ad hoc yang paling bawah untuk melakukan coklit, dan proses itu dilakukan selama 28 hari. Selama 28 hari kita melakukan pencocokan dan penelitian apakah orang tersebut benar adalah warga tanah datar, ditentukan atau dibuktikan dengan identitas kependudukan KTP elektronik, kemudian juga apakah orang tersebut masih ada atau sudah meninggal atau sudah pindah dan segala macamnya, termasuk mendata seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih yang belum terdata dalam data pemilih kita. Nah, itu yang kita lakukan selama proses coklit selama 28 hari. Nah, setelah proses itu selesai, nah itu kita menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran namanya DPHP di tingkat, mulai kita lakukan di tingkat PPS, di tingkat nagari, kemudian lanjut di tingkat kecamatan oleh PPK kita, dan lanjut di tingkat kabupaten, itu dia menjadi daftar pemilih sementara yang kita tetapkan. Nah, pada daftar pemilih sementara di KPU Kabupaten Tanah Datar kita sudah menetapkan daftar pemilih sementara itu sebesar 256.000 pemilih yang masuk daftar pemilih sementara. Kemudian kita umumkan di masyarakat, di kantor wali nagari dan tempat-tempat strategis. Sudah ditempel juga ya, jadi mereka bisa mencek langsung. Iya, dicek langsung, dan kita melakukan juga namanya uji publik. Kita launching DPS, kita undang pers ke kantor, kemudian kita lakukan uji petik terhadap kita secara acak untuk melihat apakah orang ini sudah terdata atau belum, dan itu tidak hanya dilakukan di KPU kabupaten tapi juga sampai ke tingkat nagari. Semua PPK kita di kecamatan, di 14 kecamatan, juga di 75 nagari melakukan uji publik terhadap DPS yang sudah kita umumkan. Artinya kita bersungguh-sungguh bahwa kita ingin semua warga masyarakat yang sudah memenuhi hak pilih itu terjaring dan terdata sebagai daftar pemilih kita. Dan alhamdulillah proses itu kita umumkan selama 10 hari, kita menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Itu ada form yang harus diisi namanya form model A1A. Nah, jadi masyarakat yang belum terdata mereka boleh datang ke KPU, ke kantor kecamatan atau ke PPS, bahkan kita membuatkan link Bitsy, artinya yang malas itu ya, karena semuanya serba digital ya. Kita kirimkan itu teman-teman PPK, PPS, kita minta untuk share link itu di grup-grup kompleks mereka, grup-grup nagari mereka yang kita jaring semua masyarakat yang belum terdata. Dan sekarang prosesnya adalah DPS HP kemarin itu, setelah DPS kita tetapkan, setelah masa pengumuman di tingkat sampai ke tingkat kecamatan, nah kita sekarang masuk di tingkat rekap di tingkat kabupaten kota. Besok insya Allah. Untuk DPS yang sudah ditetapkan sejauh ini, trennya kalau dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya ini bertambah atau berkurang atau sama?
memang berkurang. Ya? Kita hari ini memastikan bahwa data yang kita turunkan ke bawah itu adalah data yang benar-benar valid. Baik. Nah, itu memang semestinya naik ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin karena setelah disandingkan data DPT pemilu terakhir dengan data DP4, itu kan data dari Dukcapil ke Kemendagri. Nah, itu yang benar-benar bertemu elemen datanya itu sesuai, itu jauh berkurang dari pemilu sebelumnya. Apa yang membuat berkurang nih? Ya, banyak hal sebenarnya, karena kemarin itu ketika pemilu 2019 itu banyak data ada DPT 1, DPT 2, ada data banyak masuk data anomali, kan banyak proses waktu itu, dan kemungkinan ada data yang pertama meninggal, yang pindah, kemudian yang merantau sebenarnya. Terkadang masih masuk ke data pemilih seperti itu. Kemudian ganda juga kita tidak mungkiri gitu, dan proses itu makanya kita benar-benar pastikan yang turun kemarin itu datanya itu valid dan satu tunggal gitu. Data tunggal kita usahakan. Pengurangannya sekitar berapa nih angkanya? Kita kan belum dapat angka pasti ya, karena kemarin besok kita baru akan sekarang hari ini masih dalam proses kita untuk data pemilih ada aplikasi Sidali yang dimiliki oleh KPU RI. Nanti kita input ke sana, nanti di situ akan kita lihat berapa jumlahnya, dan besok penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten kota itu terakhir itu tanggal 16, dan kita mengambil waktunya adalah besok, akan kita plenokan insya Allah, dan mungkin besok akan dapat. Saya yakin itu setelah pengumuman DPSHP kemarin kita banyak lagi terjaring yang benar-benar warga Tanah Datar. Lantas untuk penetapan DPT ini kapan? Besok berarti sudah DPT ya? Iya, besok DPT. Besok di KPU akan kita tetapkan, insya Allah jam 9 pagi kita akan lakukan rapat pleno terbuka. Itu khusus Tanah Datar atau untuk semua Sumatera Barat? Jadi ada ranknya di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilihan untuk tingkat kabupaten kota, ada tahapannya. Itu sudah bisa dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 9 sampai dengan tanggal 16. Nah, jadi boleh kami sengaja mengambil di tanggal 15 karena kita masih berusaha bahwa menunggu kalau seandainya ada yang baru rekam KTP gitu, kita masukkan ke dalam DPT, karena tidak ada lagi, kalau di pileg kemarin sudah DPT, ada lagi DPT 1. Sekarang kita tidak ada waktu lagi, jadi untuk yang masuk ke dalam DPT itu yang akan kita cetak surat suaranya tambah nanti 2,5%. Nah, kalau banyak misalnya yang belum terdata, kita takutnya nanti mereka tetap bisa memilih, tapi tentu itu dengan waktu yang terbatas, kemudian dengan jumlah surat suara yang kalau mencukupi masih bisa, kalau tidak seperti itu. Iya, aturannya seperti itu. Jadi 1 jam untuk sebelum di TPS waktu pemungutan berakhir jam 12 sampai jam 1 boleh yang belum terdata itu datang ke TPS dengan KTP elektronik sesuai dengan domisili dia di Tanah Datar. Datang ke TPS, kalau tidak mencukupi surat suaranya kita geser ke TPS lain. Nah, kan itu yang kita berarti hak pilih mereka tetap bisa kita jamin, disalurkan ya, tetap harus itu poin pentingnya dalam pemutakhiran data pemilih. Baik, Pak Thomas, Pak Eldo, dan juga Nia, kita akan lanjutkan di segmen kedua nantinya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus.